Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Di sore hari ini kita bisa bertemu kembali di acara kajian rutin yang diselenggarakan oleh PKS TV Bandung. Kajian Kitab Riyadhus Shalihin. Yang insya Allah di kesempatan sore hari ini kita semuanya akan melanjutkan pembahasan Kitab Riyadhus Shalihin di bab ke-46. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Penulis buku ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyampaikan Babu fadlil hubbi fillah. Bab yang membahas tentang keutamaan cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wal hadhu alaihi wa ilamur rajul man yuhibbuhu annahu yuhibbuh. Kemudian anjuran untuk melakukan cinta ini, dan kita mendeklarasikan, kita menginformasikan bahwa kita mencintai saudara kita. Wa madza yaqulu lahu idza a'lamahu, dan apa yang diucapkan ketika kita mendapatkan ucapan bahwa ada orang yang mencintai kita, dan apa yang harus kita ucapkan ketika kita mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang cinta, maka cinta itu ada beberapa tingkatan. Jadi kalau kita berbicara tentang cinta, maka cinta itu ada beberapa tingkatan. Ya. Maka dalam materi maratibul mahabbah, ya, tingkatan-tingkatan cinta. Yang pertama adalah yang disebut dengan at-tatayyum, yaitu kecintaan atau jatuh cinta sepenuh hati yang bersifat totalitas. Kecintaan seperti ini adalah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diwujudkan dengan al-ubudiyah. Kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ini adalah kecintaan totalitas. Kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah. Kemudian yang kedua disebut dengan al-ishq, yaitu kecintaan atau kemesraan yang penuh dengan ghirah, yang penuh dengan semangat. Kecintaan seperti ini ditujukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditujukan kepada Islam dengan diwujudkan dengan al-ittibah. Jadi al-ishq, kecintaan yang sifatnya kemesraan, penuh dengan semangat. Kecintaan ini kita wujudkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kepada Islam dengan kita mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikutilah aku, niscaya Allah akan mengasihi, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini adalah poin yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah, ya, tingkatan cinta yang ketiga adalah asyauqu. Kecintaan berupa kerinduan. Hal ini ditujukan kepada orang-orang beriman. Diwujudkan dengan ar-rahmatu wal mawaddah. Dibuktikan dengan kasih sayang, dengan keakraban, kehangatan, keramahan dan persahabatan. Kaitan dengan kecintaan ini sekali lagi landasannya adalah landasan karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah nanti kita akan bahas tentang babu fadlil hubbi fillah. Bab yang membahas tentang keutamaan cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah as-sababah. Kecintaan berupa rasa empati ditunjukkan kepada al-muslimun, sesama muslim, yang diwujudkan dengan al-ukhuwah, hubungan persaudaraan. Kemudian yang kelima adalah cinta yang kelima adalah al-atfu. Kecintaan karena berupa perasaan simpati. Kecintaan ini diwujudkan kepada al-insan, seluruh manusia, ya, dalam bentuk ad-da'watu, dengan kita menyeru mereka supaya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah al-alaqah, kecintaan berupa hubungan biasa.
Kecintaan ini diwujudkan kepada al-maddah, kepada materi. Wujud dari kecintaan ini adalah al-intifa. Bagaimana ketika memanfaatkan kaitan dengan ini. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi kembali kaitan dengan al-mahabbah ini. Kaitan dengan cinta ini. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ya. Beliau menyebutkan kaitan dengan bab ini adalah kaitan dengan al-mahabbatu fillah. Cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam bab ini ada 3 poin yang disampaikan. Pertama adalah keutamaan kita cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah kaitan dengan ungkapan kecintaan seseorang kepada orang yang dicintainya. Kemudian yang ketiga, apa yang dikatakan tak kala ia mengetahui bahwa seseorang itu mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah 3 pembahasan yang dibahas dalam pembahasan ini. Nah, kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi di dalam bab ini menyebutkan satu ayat di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat Al-Fatah, surat ke-48, ayat ke-29. Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang besertanya, orang-orang yang bersama dengan Rasulullah. Asyiddau 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Mereka adalah keras terhadap orang-orang kafir dan tetap berkasih sayang sesama mereka. Jadi kalau kita berbicara tentang ciri umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ruhama'u bainahum, saling menyayangi di antara mereka. Tapi kepada orang-orang kafir mereka bersikap tegas kaitan dengan ini. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah hadis, di antara wujud dari ikatan iman yang kokoh adalah mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Awthaqu ural Islam. Ikatan iman yang paling kuat adalah al-muwalatu fillahi. Totalitas, loyalitas kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Wal mu'adatu fillah. Kemudian permusuhan, itu pun permusuhan dan loyalitas semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adalah wal hubbu fillah. Kemudian cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Wal bughdu fillah, dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di antara tuntunan iman yang harus kita tumbuhkan dalam jiwa adalah perasaan al-hubbu fillah, cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat tadi disebutkan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Kemudian tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Kamu lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah Subhanahu wa taala dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat mereka, orang-orang yang sahabat Nabi tersebut, orang yang asyiddau 'alal kuffari ruhama'u bainahum, mereka sedang sholat, kalian mendapati dalam keadaan ruku, dalam sujud untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks ini, mereka tidak mengharap sedikit pun dari harta dunia, tetapi harapan mereka adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kaitan dengan orang-orang yang beriman tadi. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit taurati wa mathaluhum fil injil. Demikian sifat-sifat mereka di dalam Taurat, yaitu sifat ini terdapat di dalam kitab Taurat. Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan umat ini dengan menyebut sifat-sifat Rasul dalam kitab Taurat dan Injil. Sebagaimana Allah sebutkan juga di dalam surat Al-A'raf ayat 157, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, nabi yang ummi, tidak bisa membaca tulis, kemudian yang namanya apa? Alladzina yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil, yang mana namanya mereka dapati tertulis dalam kitab Taurat dan Injil. Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar, yang mana ya, mereka itu adalah yang menyuruh mereka berbuat ma'ruf dan menyuruh mereka berbuat menjauhi kemungkaran. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan yang buruk bagi mereka. Kemudian wa yadau anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim, dan membebaskan beban-beban dan belenggu yang ada pada mereka. Ini adalah kaitan dengan ini. Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang mengikutnya adalah siapa? Asyiddau 'alal kuffari ruhama'u bainahum.
Maka di dalam surat Al-Fatah disebutkan liyaghidha bihimul kuffar, karena Allah hendak menjengkelkan orang-orang kafir. Yaitu Allah hendak membuat membuat semua anak Adam yang kafir marah dan jengkel. Kemudian Allah menjanjikan buat mereka bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh ampunan yang sangat besar. Yaitu ampunan atas dosa yang telah diperbuat dan pahala atas amal soleh yang mereka lakukan. Ini ayat pertama yang disampaikan. Yang kedua, kaum muslimin rahmatan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah di dalam surat Al-Hasyr, surat ke-59, di ayat ke-9 disebutkan, walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim, dan orang-orang Ansor adalah yang telah menempati kota Madinah dalam keimanan, telah beriman sebelum kedatangan mereka, itu para muhajirin. Yuhibbuna man hajaru ilaihim, mereka orang-orang Ansor mencintai orang-orang berhijrah terhadap mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang telah diberikan kepada mereka, itu kaum muhajirin. Mereka itu adalah para sahabat Ansar. Mereka orang-orang Madinah yang sudah masuk Islam sebelumnya. Kemudian mereka ketika kedatangan orang-orang muhajirin, maka mereka bahu-membahu. Mereka semuanya adalah senang dengan kedatangan orang-orang muhajirin, dan mereka membantu kedatangan orang-orang muhajirin ini. Sehingga disebutkan yuhibbuna man hajaru ilaihim, mereka mencintai orang berhijrah kepada mereka karena mereka adalah saudara. Oleh karena itu, ketika kaum muhajirin hijrah ke kota Madinah, Rasulullah SAW mempersaudarakan mereka menjadi satu saudara. Sehingga sebagian dari kaum Ansar merelakan setengah harta untuk kaum muhajirin. Sehingga disebutkan wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, dan mereka Ansar tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada orang-orang muhajirin. Itu kaum Ansar tidak memiliki perasaan dengki sedikit pun dengan apa yang dianugerahkan kepada kaum muhajirin berupa keutamaan, perwalian, dan pertolongan mereka untuk Rasulullah SAW. Kemudian apa? Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka mengutamakan atas diri mereka sendiri, yaitu mereka mendahulukan orang lain atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka kesusahan, walaupun mereka sendiri kelaparan, mereka melaparkan diri agar saudara-saudara mereka kaum muhajirin merasa kenyang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini, wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun, dan siapa yang dipelihara dari kekikiran diri mereka, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Barang siapa yang dijaga oleh Allah dari sifat kekikiran diri dan dimuliakan, ia menginfakkan harta dan mengorbankannya serta mencintai saudaranya, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keuntungan. Ini adalah kaitan dengan orang-orang Ansar. Maka dalam surat At-Taubah ayat ke-100 disebutkan, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar, dan orang-orang terdahulu lagi yang pertama masuk Islam, baik itu dari kalangan muhajirin atau kalangan Ansar, walladzina tabauhum bi ihsanin, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu anhu, maka Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahmatan Allah Subhanahu wa taala, ketiga ayat ini yaitu orang-orang muhajirin yang fakir dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, yaitu Ansar sebelum kedatangan mereka muhajirin, dan orang-orang yang datang setelah mereka. Ini menjelaskan orang-orang yang berhak mendapatkan harta fai, rampasan perang dari Baitul Mal. Orang-orang berhak mendapatkan fai itu adalah orang yang berjumlah 3 golongan ini. Di antaranya adalah orang yang datang setelah mereka berdoa, yaitu walladzina yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Kaum muslimin rahmatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala setelah itu menyebutkan salah satu hadis Nabi SAW yang berbicara tentang manisnya iman dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya dari Nabi SAW qala, beliau bersabda, salasun, ada 3 hal, man kunna fihi, ketiga hal itu jika ada di dalamnya, wajada halawatal iman, maka dia akan merasakan lezatnya iman, manisnya iman. Bukan seperti manisnya gula atau madu, tetapi jauh lebih manis dari itu. Itu rasa manis yang didapati oleh seseorang dalam lubuk hatinya. Kenikmatan luar biasa yang tidak ada bandingannya. Hati penuh dengan kelapangan, gemar terhadap kebaikan, mencintai orang-orang soleh. Kenikmatan yang tidak dapat diketahui kecuali orang-orang yang merasakannya setelah sekian lama tidak bisa menikmatinya. Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ini adalah tentang betapa manisnya keimanan.
Ini di antara keutamaan cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa saja mereka tiga hal orang ini? Pertama adalah an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasul lebih dicintai daripada selain keduanya. Artinya di sini disebutkan Allah dan Rasul lebih dicintai daripada selain keduanya. Maka Allah kemudian Rasul tidak itu. Tapi sederet karena kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam muncul dan mengikuti kecintaan kepada Allah. Bukan beriman cinta kepada Allah kemudian cinta kepada Rasul, tapi enggak dan. Kenapa? Karena bukti daripada kecintaan kepada Allah, seseorang itu adalah mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang itu mencintai Rasul sebatas ia mencintai Allah. Tak kala Allah lebih dicintainya, maka Rasul pun lebih dicintai. Tetapi sangat disayangkan bahwa sebagian orang mencintai Rasul beserta Allah, bukan mencintai Rasul karena Allah. Maka cintailah Rasul karena Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua adalah an yuhibbal mar'u. An yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua adalah seseorang yang mencintai, tidaklah mencintai seseorang kecuali cintanya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau yang pertama adalah menjadikan Allah dan Rasulnya orang yang paling dicintai. Kemudian yang kedua adalah dia mencintai saudaranya, mencintai seseorang, tidaklah dia mencintai kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kecintaan kepada kerabat dekat itu adalah kecintaan yang manusiawi. Tetapi jika kerabat itu merupakan hamba Allah yang soleh dan kita mencintainya melebihi kecintaan manusia, maka kita telah mencintai dia karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yukdzafa finnar. Kemudian benci kembali kepada kekafiran sebagaimana bencinya dilemparkan kepada api neraka. Jadi cinta karena Allah ini merupakan bagian daripada manisnya iman. Ini adalah kaitan dengan hadis Nabi SAW. Ini sangat jelas bagi orang yang dulunya kafir kemudian masuk Islam. Begitu juga orang yang sengaja sejak dilahirkan dalam keadaan telah beragama Islam, ia sangat benci dan khawatir kembali kepada kekafiran setelah menganugerahkan Allah kepadanya hidayatul Islam, sebagaimana ia benci untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Ini adalah kaitan dengan betapa pentingnya kita cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kaitan dengan cinta kita karena Allah Subhanahu wa taala. Dia benci untuk kembali kepada kekafiran. Kenapa? Karena dia tahu betapa nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Ini adalah kaitan dengan bab ini. Maka kemudian yang berikutnya adalah kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua adalah ketika berbicara tentang keutamaan cinta karena Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan tentang keutamaan cinta itu adalah setelah ini menunjukkan manisnya keimanan. Yang kedua adalah perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Hurairah dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, sab'atun, ada 7 golongan, yudilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh, yang akan dilindungi Allah di hari yang tiada perlindungan selain perlindungan Allah. Ini menunjukkan tentang betapa pentingnya kita semuanya adalah mencintai, karena dengan kecintaan itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perlindungan kepada kita semuanya, yang mana di hari itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Salasun, sab'atun yudilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Maka ada 7 golongan yang 7 golongan saja dari 7 golongan atau kelompok tersebut juganya tetapi 7 kelompok yang jumlahnya tidak terhingga hanya Allah yang mengetahuinya. Ada sab'atun, 7 golongan. Siapa saja ketujuh ini? Pertama adalah kaitan dengan imamun adilun. Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Di antara 7 golongan ini adalah yang pertama adalah imamun adilun, yaitu seorang pemimpin yang adil. Karena pemimpin ini sangat penting, apalagi keadilan seorang pemimpin tentu sangat penting buat kita semuanya. Imamun adilun. Kemudian yang kedua adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Yang kedua adalah seorang pemuda yang hidup dalam naungan seorang pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pemuda tidak orang tua? Karena pemuda itu adalah godaannya sangat kuat kaitan dengan ibadah. Sehingga di sini syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh besar dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Maka yang berikutnya adalah seseorang yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Ini menunjukkan tentang betapa pentingnya kita selalu berinteraksi dengan masjid.
Kemudian berikutnya adalah warajulani tahabbani fillahi ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Ini pembahasan kita. Ada dua orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Keduanya saling mencintai, cinta karena Allah, bukan karena harta, jabatan, nasab dan lain sebagainya, tapi murni kecintaan mereka adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Ia mencintai temannya karena melihat taat kepada Allah, menjauhi yang dilarang oleh Allah. Ia pun mencintainya karena dasar inilah. Ini yang dimaksud dengan keduanya saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Tahabbani fillah, ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Berkumpul dan berpisah karena Allah. Berkumpul di dunia dengan kecintaan di antara keduanya hingga maut memisahkan keduanya dan mereka tetap berpegang teguh padanya. Hadis ini sebagai dalil bahwa orang yang saling mencintai karena Allah, hubungan mereka tidak akan hanya terputus di dunia, tapi nanti kelak akan sampai di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah warajulun da'athum ra'atun data mansabin wa jamalin. Kemudian seorang yang dipanggil wanita untuk berzina, yang wanita ini memiliki kedudukan dan wanita ini memiliki kecantikan. Artinya secara kesempatan ada, wajahnya cantik, kemudian juga orang punya kedudukan. Kemudian faqala, orang tersebut ketika sudah tiba saatnya untuk berbuat maksiat, dia mengatakan inni akhafullah, aku ini takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini betapa pentingnya al-mahabbatu fillah. Kemudian berikutnya adalah warajulun tasaddaqa bi sadaqah. Ada orang yang sedekah dengan sebuah sedekah fa akhfaha. Kemudian sedekah itu disembunyikan. Hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu, sehingga apa yang dilakukan oleh tangan kiri tidak diketahui oleh yang dilakukan oleh tangan kanan. Wa rajulun dzakarallahu khalian fafadat aina. Kemudian orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga akhirnya air matanya berlinang. Ini menunjukkan tentang kaitan dengan betapa pentingnya kita mencintai saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua adalah cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Itu keutamaannya adalah bahwa kecintaan akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis lain disebutkan innallaha ta'ala yaqulu yaumal qiyamah. Allah berfirman di hari kiamat. Ainal mutahabbuna bi jalali. Mana orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku, karena Allah Subhanahu wa taala. Al yauma udilluhum fi dilli yauma la dilla illa dilluh. Hari ini aku akan menaungi mereka di bawah naunganku, yang mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kaitan dengan orang yang kedua yang saling mencintai karena Allah adalah dia akan mendapatkan perlindungan Allah. Yang ketiga adalah orang yang saling mencintai karena Allah itu adalah orang tersebut adalah orang yang akan menjadi penghuni surga. Makanya disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian ini tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak akan disebut beriman sampai kalian saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Mau enggak saya ajarkan kepada kalian satu amalan? Jika kalian melakukan amalan tersebut, maka sesungguhnya kalian saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Afsus salam bainakum. Sebarkanlah salam di antara kalian. Jadi kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menyebarkan perdamaian, menyebarkan salam, maka sesungguhnya itu adalah bagian dari cara kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka dia itu adalah merupakan ciri ahli surga. Kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini pembahasan di bab sebelumnya pernah kita bahas, bahwa orang yang mencintai karena Allah, Allah akan mencintai balik. Dari sahabat Abu Hurairah mengatakan anna rajulan zaru akhannahu fi qaryatin ukhra. Ada seseorang yang sengaja berdatang ke kampung lain untuk berziarah kepada saudaranya, kepada temannya. Fa arsadahu Allahu ala madrajatihi. Kemudian Allah mengutus seorang malaikat untuk memantau jalannya. Kemudian adalah falamma ata alaihi. Kemudian ketika malaikat mendatangi orang tersebut, qala aina turidu? Kamu mau pergi kemana? Ya. Kemudian setelah itu orang tersebut mengatakan, qala uridu akhan li fi hadhil qaryah. Saya ingin berjumpa dengan saudara saya di kampung ini. Saya ingin berjumpa dengan teman saya di tempat ini. Kemudian ketika itu ditanya, qala hal laka alimin ni'matin tarubbuha? Kemudian apakah kamu berkunjung itu karena ada urusan duniawi yang ingin kalian ambil? Kemudian orang itu mengatakan, maukah? Qala la. Ghairu anni ahbabtuhu fillahi azza wa jalla.
Saya tidak ada urusan dunia, kenapa saya datang ke kampung ini? Tapi saya datang ke kampung ini karena saya mencintai dia, karena Allah Subhanahu wa taala. Qala, kemudian malaikat itu bersabda, "Fa inni Rasulullah ilaik." Aku ini adalah utusan Allah yang Allah utus kepada engkau. Bi annallaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi. Allah telah mencintai engkau sebagaimana engkau telah mencintainya, karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kalau kita berbicara tentang keutamaan. Bagaimana kita semuanya adalah mencintai saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala. Maka di hadis berikutnya adalah la yuhibbuhum illa mu'minun. Tidak ada orang yang mencintai mereka kecuali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yubghidhum illa munafiq. Dan tidak ada yang membenci mereka kecuali orang munafik. Ini adalah ketika Rasul berbicara tentang orang-orang Ansor, orang-orang Madinah. Tidak mungkin orang mencintai orang Ansor kecuali mereka beriman. Dan tidak mungkin orang membenci Ansor kecuali dia munafik. Man ahabbahum ahabbahullah. Siapa yang mencintai orang-orang Ansor karena mereka memiliki kedudukan yang sangat istimewa, maka sesungguhnya dia sama saja dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mencintainya. Wa man abghadahum abghadahullah. Dan siapa yang membenci mereka, maka Allah akan membenci mereka. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang ini akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis lain, hadis kursi disebutkan dari Mu'adz bin Jabal, saya mendengar Rasulullah bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman, al mutahabbuna fi jalali. Orang-orang yang mencintainya karena keagunganku, lahum manabirum min nurin yaghbituhumun nabiyyuna wasyuhada. Maka orang-orang ini mereka akan mendapati beberapa mimbar yang terbuat dari cahaya yang membuat iri didambakan oleh para nabi dan orang-orang yang mati syahid. Ini adalah keistimewaan orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai sesama karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian berikutnya kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis lain ini masih berbicara tentang bagaimana kita mencintai saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala. Dari Abi Idris Al-Khawlani, dari Abu Idris Al-Khawlani, semoga Allah meridainya, qala beliau berkata, dakhaltu masjid Dimashq. Aku masuk ke masjid Damaskus. Kemudian ketika masuk ke masjid Damaskus tersebut, faida fatan barraqud sanaya wa idan nasu ma'ahu. Kemudian terdapat seorang pemuda yang dengan gigi yang putih dan orang yang bersamanya. Fa idza ikhtalafu fi syai'in, dan jika mereka memperselisihkan sesuatu, maka asnaduhu ilaih, maka mereka akan mereka itu adalah ketika memperselisihkan sesuatu, maka mereka akan mengandalkannya. Kemudian wasadaru an ra'ihi, kemudian mereka pun akan mengembalikan kepada pendapatnya. Jadi orang ini sangat dipercaya. Fasa'altu anhu, kemudian aku bertanya tentangnya. Faqila, maka dikatakan, hada Mu'adz bin Jabal, itu adalah Mu'adz bin Jabal. Falamma kana minal ghadin hajjartu wa wajadtuhu qad sabaqani bit tahjir. Maka aku kemudian jadi esok harinya aku berangkat ke masjid pagi-pagi, ternyata dia telah mendahuluiku. Jadi beliau adalah orang yang telah dahulu masuk masjid. Wa wajadtuhu yusalli, aku temui dia sedang salat. Fantadhartuhu, kemudian aku pun menunggunya hatta qada salatahu, sampai salatnya itu selesai. Summa ji'tuhu min qibali wajhi, kemudian aku setelah itu aku menemui dari depan. Fasallamtu alaihi, kemudian aku mengucapkan salam kepada orang tersebut. Summa qultu, kemudian aku katakan, wallahi demi Allah, inni la uhibbuka, demi Allah aku ini mencintai engkau. Lillahi, karena Allah. Qala lillah, karena Allah. Faqultu na'am, Allah. Iya, aku mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Faqala Allahi, kemudian ketika mengatakan aku katakan Allah, ya katakan Allah. Kemudian setelah itu maka kemudian faqultu Allahi, kemudian Allahi fa akhadani bihabwati ridai, kemudian lalu ia memegang dada jubahku, fajabadani ilaihi, kemudian dia menarikku kepadanya. Faqala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, abshir, maka orang berbahagialah, abshir fa inni sami'tu Rasulullah SAW yaqul, karena aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya, maka orang-orang yang saling mencintai karenaku pasti mendapatkan kecintaanku.
Jadi orang-orang yang mencintai Allah Rasul maka pasti akan mendapatkan kecintaanku. Wal mutajalisina fiyya. Kemudian orang-orang juga yang bergaul, orang mendapatkan kecintaanku itu siapa? Orang yang orang yang saling mencintai karenaku. Kemudian bergaul karenaku. Wal mutajalisina fiyya, wal mutazawirina fiyya, dan saling mengunjungi tentu karena Allah Subhanahu wa taala. Wal mutabadilina fiyya, dan saling berkorban karenaku. Hadisun sahih rawahu Malik fil Muwatta bi isnadis sahih. Ini adalah kaitan dengan mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mencintai, ungkapkan rasa cinta itu. Dan ternyata tadi kalau kita perhatikan, kaitan dengan kecintaan adalah sangat penting buat kita semuanya. Kemudian kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dia akan mendapatkan kedudukan yang mulia di akhirat. Sebagaimana dalam sebuah hadis Mu'adz mengatakan, kalau Allah Azza wa Jalla, Allah berfirman, al-mutahabbuna fi jalali lau manabiru min nurin yaghbiduhumun nabiyyuna wasyuhada. Orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku, mimbar-mimbar dari cahaya dari cahaya yang membuat iri para nabi dan para syuhada. Ini adalah kaitan dengan bahwa ketika kita ketika mencintai karena Allah, maka kita akan mendapatkan beberapa kebaikan yang akan kita dapatkan, kaitan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita mencintai seseorang, maka nyatakan cinta itu. Agar cinta dan kasih sayang terjalin, Islam memerintahkan kepada umatnya untuk menampakkan rasa cinta dengan menyatakan cinta dengan lisan kepada orang yang kita cintai. Sebagaimana disebutkan dari Abi Karimah Al-Miqdad bin Ma'di. An Abi Karimah Al-Miqdad bin Ma'di Kariba. Dari Abu Karimah Al-Miqdad bin Ma'di Karib. Semoga Allah meridhoinya, dari Nabi SAW qala. Beliau bersabda, "Idza ahabbar rajul akhahu." Apabila seseorang mencintai saudaranya, fal yukhbirhu annahu yuhibbu, maka informasikan bahwa dia mencintai dia karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis Mu'adz disebutkan, ya Mu'adz, ya Rasul pernah mengambil kedua tangan sebenarnya, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, inni la uhibbuka, aku ini mencintai engkau karena Allah Subhanahu wa taala. Summa usika ya Mu'adz la tada'anna fi duburi kulli salatin. Wahai Mu'adz, karena aku mencintai engkau, maka setiap engkau selesai salat jangan lupa kalian untuk takul, untuk berdoa. Apa doanya? Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu berzikir bersyukur kepadamu dan beribadah dengan hati dan ibadah dengan baik kepadamu. Ini menunjukkan bahwa kalau kita mencintai seseorang, maka ungkapkan cinta itu dengan ungkapan inni uhibbuka fillah, aku mencintai engkau karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul menyampaikan itu kepada Mu'adz. Wahai Mu'adz, saya ini sangat mencintai engkau karena Allah. Oleh karena itu, wahai Mu'adz, jangan lupa setiap selesai sholat kamu baca doa ini. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Kemudian dari Anas bin Malik menyampaikan, anna rajulan kana indan Nabi sallallahu alaihi wasallam famarra rajulin bihi. Kemudian ketika seorang berada di samping Nabi SAW, kemudian ada seorang yang lewat ketika itu. Maka faqala famarra bihi rajulun. Kemudian ada seorang yang lewat, kemudian faqala ya Rasulullah. Orang itu mengatakan, inni la uhibbu hadza. Maka wahai Rasulullah, kemudian sesungguhnya aku mencintai orang ini. Falahiqahu. Kemudian orang ini menemui orang itu. Kemudian faqala, kemudian berkata, inni uhibbuka fillah, aku mencintai kau karena Allah Subhanahu wa taala. Qala ahabbaka alladhi ahbabtani lahu. Semoga Allah mencintaimu karena kamu telah mencintaiku karena Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ini adalah tentang pembahasan bagaimana keutamaan kita mencintai Allah mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, bagian dari bukti keimanan kita sebagaimana tadi di awal disampaikan, bahwa bukti bagian dari keimanan kita adalah diantaranya adalah mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Nabi tadi riwayat Imam At-Tabrani menyebutkan awthaqul iman, ikatan iman yang paling kuat itu adalah al-muwalatu fillah, itu loyalitas hanya kepada Allah, wal muadatu fillah, permusuhan hanya karena Allah, wal hubbu fillah, cinta karena Allah, wal bughdu fillah, dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis yang barusan disampaikan, pembahasan kita ini adalah membahas tentang tadi anjuran kita untuk supaya selalu mencintai Allah Subhanahu wa taala, kemudian cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Itu ada beberapa keistimewaan. Yang pertama manisnya iman, yang kedua perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga ciri ahli surga, kemudian dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan
yang terakhir adalah kedudukannya adalah mulia di akhirat kelak. Nah, ketika kita mencintai seseorang, ungkapkan rasa cinta itu dengan ungkapan uhibbuka fillah, aku mencintai engkau karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagi orang yang mendengar, maka kemudian setelah itu dijawab, ya. Jawabannya adalah ahabbakal ladzi ahbabtani lahu. Semoga Allah mencintaimu karena kamu telah mencintaiku karena Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat kaitan dengan ini menunjukkan betapa pentingnya kita cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi sudah disampaikan kaitan dengan bab cinta ini. Nah, cinta kepada manusia itu ada dua tabiat, ada dua cinta kepada apapun ada dua jenis. Pertama adalah al-mahabbah at-tabi'iyah. Cinta yang bersifat tabi'i, tabiat atau naluri, yang mendasari adalah asyahwa, keinginan, yang memang merupakan fitnah dan sunnatullah atas seluruh manusia. Disebutkan kan dalam Al-Quran, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa, dan seterusnya. Kemudian kaitan yang kedua adalah kecintaan tersebut adalah kecintaan yang kedua adalah al-mahabbah asy-syar'iyyah. Kecintaan yang sesuai dengan syariat, yang mendasarinya adalah iman. Maka dalam Al-Quran disebutkan, qul in kuntum tuhibbunallaha, ya qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun taraftumuha wa tijaratun tahsyawna kasadaha. Katakan, jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara kalian, istri kalian, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya. Wa tijaratun tahsyawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu. Maka kalau kecintaan itu melebihi cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, fatarabbasu, maka tunggulah hatta ya'ti Allah bi amri, sampai Allah memberikan petunjuk kepada sampai Allah mendatangkan keputusannya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah itu tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang fasik. Ayat ini memberikan arahan syar'i bahwa cinta kepada Allah wajib didahulukan daripada cinta kepada sesama manusia. Makanya ada al-mahabbah at-tabi'iyah, ada mahabbah rasa cinta. Kaitan dengan cinta ini adalah cinta yang sifatnya naluri, tapi ada yang cinta itu adalah al-mahabbah asy-syar'iyyah. Kecintaan memang bentuknya adalah karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, inilah mungkin kaitan dengan materi kita di sore hari ini, kaitan dengan al-mahabbatu fillah, babu al-hubbi fillah, bab tentang keutamaan cinta karena Allah Subhanahu wa taala dan anjuran untuk melakukannya. Dan kalau kita mencintai seseorang, ungkapkan bahwa saya mencintai dia. Dan kemudian kalau kita mendengar orang mengucapkan uhibbuka fillah, aku mencintai kalian karena Allah Subhanahu wa taala, maka jawab, ya. Maka ada jawabannya adalah disebutkan dalam hadis tadi adalah ahabbakal ladzi ahbabtani lahu. Semoga Allah mencintaimu karena kamu telah mencintaiku karena Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Billahi fi sabilil haq wallahu al muwaffiq ila qawmit thariq. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Ihdinas siratal mustaqim fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.